adalah bagaimana mekanisme dari perusahaan di luar negeri untuk dia bisa mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia. Yang pertama dilakukan itu adalah dia mengirim ke, namanya sekarang sudah berubah barangkali, tapi waktu itu masih namanya BP3 DKI, BP3 DKI. Itu ada job order dari luar negeri. Satu perusahaan di sana kasih dibutuhkan 5.000 orang dari Indonesia. Kalau job ordernya itu selalu harus dengan mengetahui atasnya tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Sampai di Jakarta dari 5.000 orang tadi, jadi tadi kan dia melihat pada banyak sekali yang dulu namanya PDPKI, tapi di zaman saya semua bola menjadi PPTKIS, terus ada gara-gara tenaga kerja Indonesia swasta, lalu terus kalau namanya berubah masih sama seperti itu. Lalu dari daftar itu mereka menyebar ke seluruh provinsi, lalu nanti sebenarnya terpaan sebentar di bawah ada Pak Aulianto punya namanya Citra Bina Tenaga Mandiri, yang dia sendiri yang punya tempat pelatihan. Ada lagi sebab besar lagi termasuk dengan saudara kita di Lembata punya kantornya di Sidoarjo, Anugerah Usaha Jaya AUJ, itu juga besar perusahaannya. Lalu terbagi semua sampailah di Larangan Tukas ini itu juga bukan cabang, tetapi orang-orang yang direkrut untuk bekerja demi kepentingan dia punya, perusahaan yang dia punya. Jadi itu sih kadang-kadang ya berapapun yang mau berangkat ya diberangkatkan oleh PPTKS tadi itu, tapi sementara tanpa ada bersama itu jatuh pada nanti dia tidak sempat akan membuang mereka ke perusahaan lagi tergantung dari soal penawaran. Itu yang mekanisme yang kita dapatkan, kita laksanakan dari sini. Kalau sampai di tingkat desa, jadi selama yang saya tahu itu adalah desa itu kan hanya menandatangani, mengetahui surat keterangan dari orang tua. Jadi ada surat keterangan orang tua bahwa anak ini mau diberangkatkan lewat satu perusahaan, maka dia hanya menandatangani, mengetahui bahwa anak ini mau berangkat keluar. Dan desa hanya tahu sebatas itu saja. Kita tidak tahu bahwa persoalan pendataan tadi, apakah desa waktu itu juga dia mendata atau tidak. Sudah beregister mereka punya perusahaan di desa. Sehingga memang kalau itu tidak ada, berarti memang desa itu menjadi kehilangan jejak. Dan berikut soal, kita memang pernah punya perda nomor 11 tahun 2013. Saya masih di Dinas Tenaga Kerja dan memang terus terang saja perda itu memang saya yang menginisiasinya. Jadi kita bicara tentang perda itu judulnya Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jadi kita tidak mengatur yang akadnya, tapi kita mengatur yang antar kerja antar negara. Yang kita atur dalam kitab perda itu. Persyaratan itu lebih banyak kita mengambilnya dari undang-undang punya persyaratan formilnya. Sekarang menjadi persoalan itu adalah tidak pernah ada peraturan bupati, tidak tahu kalau sekarang sudah ada. Sepanjang saya jadi kabar hukum tentang bagaimana tata cara penempatannya. Lalu berikut ada satu pergub lagi yang mengatur tentang bagaimana tata cara perlindungannya. Jadi perlindungan ini, kalau penempatan jelas, dengan segala macam proses administrasi tadi, perlindungan ini diharapkan jadi bukan hanya melindungi perusahaan mereka di luar negeri, tapi membantu mereka setelah mereka kembali ke Indonesia. Apa yang bisa mereka lakukan setelah mereka berangkat nanti ke pulau merantau? Idealnya 2 tahun memang. Di undang-undang sampai sekarang itu tetap mengatakan 2 tahun. Diperpanjang 1 kali 2 tahun. Setelah itu tidak boleh lagi orang yang sama di merantau lagi. Nah, sebentar kalau praktik kita di sini kan tidak seperti itu. Kalau istilah oleh kantor soal formil dan informil, memang di undang itu dia tidak menggunakan istilah formil dan informil, tapi yang digunakan adalah legal dan ilegal. Membedakan bahwa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja di rumah tangga itu namanya tenaga kerja informil. Kalau tenaga kerja yang bekerja di perkebunan itu namanya tenaga kerja formil. Jadi membedakan itu bang. Formil itu bukan satu tenaga kerja sana, tapi membedakan sektornya. Jadi kalau formil itu yang berbeda. Satu lagi tadi Pak Anton sempat singgung soal bagaimana cara kerja alat cuci dan sebagainya. Gue sendiri pernah jadi narasumber kegiatan di luar itu punya ada kegiatan housekeeping. Jadi situ bagaimana para calon tenaga kerja itu kita ajar mereka untuk mengenal barang-barang dalam bahasa asing
di sekitar tempat kerjanya dia. Jadi tidak tersulit sebenarnya. Tidak tersulit. Di tempat kerjanya dia itu kira-kira ini bahasa asing seperti apa, bahasa Cina apa, bahasa Inggris apa, itu saya diperkenalkan supaya dia tidak takut itu pada saat dia berada di lingkungan kerjanya. Terkadang orang kita dari sini memang berangkatnya di sana itu legal dengan semua dokumen legal, tetapi sampai di tempat kerja di sana semua dokumen itu diambil oleh majikannya, untuk mengikat mereka tidak boleh lari. Pada saat kau lari ya maka si proses itu kau menjadi ilegal di sana. Jadi ilegal ini bukan saja dari sini yang membuat tidak ilegal, potensinya juga ada di sana. Pada saat dia melarikan diri dari majikan itu, dokumen itu ada di majikan itu dengan kontraknya, maka dia menjadi ilegal di sana. Dia berani kemana-mana, tidak apa-apa, masuk tidak masuk kalau masuk tidak boleh. Perda itu juga akhirnya macam kakak sampaikan tadi tindak lanjut secara detail teknis atau PMU itu juga saya sempat sedikit keras juga karena waktu itu memang Perda itu menjadi atensi juga pihak gereja, pihak yang komisi-komisi di gereja yang terlibat di dalam studi. DPR provinsi melakukan sempat minta studi banding terus lalu Perda itu juga regulasi itu akhirnya juga implementasinya menjadi terkendala juga selain soal tadi juga soal kepedulian terhadap supporting system, bagaimana Perda itu melakukan secara efektif itu pembiaya di mana-mana pemerintah bikin Perda tetapi kemudian backup anggaran kepada lini-lini yang diatur di dalam Perda itu juga khususnya pada OPD yang bersangkutan pada posisi itu juga agak itu sehingga Perdanya semangat itu tetapi kemudian di dalam operasionalnya menjadi pilihan kegiatan itu tidak kita ini kan secara alamiah kemudian menjadi sedikit tahu ini berdasarkan empirik di lapangan itu karena keluarga kita juga banyak sekali. Salah satu keluhan mereka itu yang tidak habis-habis itu juga itu terkait dengan sistem kontrak kerja yang tidak jelas kan. Jadi sistem kontrak kerja itu lebih kepada akhir ini kita bicara dari akhir mereka jalan dalam tanda petik dari jalur ilegal yang tidak sering pakai istilah jalur tikus. Nah ini juga berimplikasi kepada kontrak kerja kan. Sistem kontrak kerja itu tanpa sadar juga menempatkan para pekerja ini juga sebagai posisi yang normal. Lalu kedua, selain itu juga ada komponen biaya yang juga sering dikeluhkan itu juga mungkin digunakan. Itu juga katanya nanti pada ini sekali lagi ini mungkin karena mereka berjalan dengan pola ini tadi, pola sendiri segala macam tanpa perlindungan. Sehingga pada posisi penempatan mereka sudah sampai sana lalu memilih tempat kerja perusahaan mana rumah tangga mana itu juga ada kos biaya yang cukup buat mereka ini. Jadi macam itu tuh macam lelang itu tergantung kepada biaya sampai store lebih tinggi dia pada perusahaan ini pada perusahaan itu. Lalu juga satu hal yang saya lihat juga kakak, mereka ini akhirnya hati-hati juga tidak bicara pada cuma sekedar terbatas pada soal regulasi, soal bagaimana sistem prosedural mereka supaya bisa aman nyaman, tetapi pada ketahanan mental, iman mereka juga harusnya mulai jadi perhatian kan? Karena seluruh buruh migran kita begitu masuk di dalam wilayah dari mulai proses keberangkatan sampai ke sana itu kalau di dalam itu 5 agama bisa-bisa mereka itu tidak saling diperkuat dengan ini. Jadi bisa jadi rusak juga iman di dalam situ kan. Artinya kan begini, biar bagaimana juga prakteknya seperti apa juga, tapi mereka ini kan kita ini kan yang berangkat ini juga semua umat beragama pada posisi itu menjadi sangat tidak diperhatikan oleh para pelaku sehingga campur ada jangan salah kan di dalam kalau ada posisi kalau saya dapat informasi juga kalau misalnya di dalam itu ada 20 satu rombongan itu 20 lalu mohon maaf teman-teman saudara-saudara kita dari muslim dari 3, 4, 5 orang bisa saja yang Kristen yang di luar itu bisa makan daging babi itu di muka situ
piring bercampur segala macam. Nah ini artinya begini, karena posisi perekrutan ini juga jadi soal, akhirnya hal-hal begini juga sudah tidak dianggap lagi hal biasa lah begitu. Lalu terakhir itu kan kalau saya ikuti tadi malam kakak ini, lalu coba saya cek ke beberapa referensi itu, saya coba cek ke teman-teman di lembaga itu keluarnya juga hampir sama. Artinya kan begini, kita kalau kemudian semua biar bagaimana juga kita hidup di negara yang juga hukum menjadi hal yang sangat utama formal, karena kita boleh berorganisasi tetapi di daerah, tetapi kemudian itu maksud kita baik, tapi kalau salah bertentangan dengan aturan juga akhirnya jadi soal lagi. Nah, satu soal yang kita juga tidak bisa berkembang pasca lahirnya undang-undang berapa tadi, 2017, saya ingat tahunnya, ya 18 2017 itu banyak, saya juga belum telusuri, tapi banyak teman-teman juga mengeluh, di daerah lain juga mengeluh karena mereka mau implementasikan ke regulasi berikutnya itu, PP-nya sampai sekarang tidak terbit-terbit. Sehingga menjadi pertanyaan motivasi semacam tidak ada keseriusan pemerintah ini memfinalkan perangkat aturan ini sampai ini, sehingga PRA mau dibentuk juga ini. Sampai tadi saya baca juga ada sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dia kita baik, bagus segala macam. Ya kembali kepada komitmen daerah juga. Apakah setelah dibangun itu lalu dia disupport anggaran ke sana, dia disupport tenaga ke sana, yang fokus di situ. Tapi lebih dari itu ya kembali kepada komitmen. Artinya kan dengan kelompok kecil kita begini ini kan kita juga sebenarnya sedang menunjukkan ada kita juga prihatin terhadap persoalan ini. Kalau keprihatinan kita ini lalu dikemas dengan niat kebersamaan, bisa berkolaborasi dengan baik, pemerintah juga bisa buka pintu, semua ide-ide kita ini kan bisa kemudian bisa diformalkan di sana. Bahwa kita kemudian bisa mengambil langkah advokasi langsung di lapangan, bisa itu segala macam, tapi kembali kita ini kan terakhir terikat pada aturan inilah, maksud kita baik, tapi kalau salah ya salah, itu yang soalnya. Saya kalau kita telusuri juga sumbangsi buruh kita yang dari ini kan juga luar biasa kontribusi ekonomi. Bahkan saya lihat, minta maaf kalau saya salah, tapi salah satu pada posisi dalam inflasi kita yang begitu tinggi di posisi tahun-tahun terakhir ini, justru pada keluarga-keluarga ini yang masih sedikit agak sedikit masih tingkat kerawanan dia tuh lebih sedikit di bawah kita daripada kita yang ada di sini. Tetapi tentang hal-hal yang Ama sampaikan tadi secara konsep sangat bagus, kita tinggal kita koneksikan dengan perda yang ada untuk pengembangan baik perlindungan, penempatan dan lain sebagainya. Saya kira juga tidak salah, walaupun kewenangan luar negeri itu masih menjadi urusan pemerintah pusat, tapi hal-hal kayak begini, Ama bilang tadi sebelum produk hibridanya paling tidak harus ada warna sarinya harus dibuat sehingga ada kan, karena pengalaman kita bersama Pak Tadon kurang lebih 2002 atau 2003 ketika buruh migran dipulangkan secara besar-besaran, semuanya kami tackle dengan APBD. Sehingga ada ide kami yang secara wujud yaitu BPR. Itu arah kita adalah untuk pinjaman. Oh iya, BPR. Dan fraksi kami yang mengajukan. Filosofinya itu. Filosofinya adalah di situ, sehingga buruh migran ini pergi tidak ambil duit di rentenir itu dengan kode tak teloi itu awalnya. Maka lahirlah BPR, cuma nanti dia menjadi bahan, dia harus mengikuti aturan bahan. Tapi awalnya ide kami fraksi bagi fraksi reformasi demokrasi itu ini bahwa nanti bersama dengan bupati pada waktu itu berlatar belakang bahan,
Tapi arah kami adalah ke situ. Dengan penanganan dalam bentuk BUMD yang di bawah payung tenaga kerja untuk mengatasi. Sehingga kenapa secara remind pengiriman uang itu sampai dengan hari ini itu menekan inflasi dan daya beli kita di Flores Timur. Ketika belanja pegawai selama 5-6 tahun ini dipermak habis-habisan, diarahkan ke, kalau kita ngomong ini bilang politis, tetapi ini fakta. Semua kejadian ini daya beli kita ini bertahan karena harga pertanian kita juga tidak naik-naik, perkebunan kita juga tidak ini, permainan pasarnya sangat begitu. Itu hanya remains. Kita harus akui itu, oleh karena itu untuk mendesain atau mengkonstruksi hukum tentang ini di follow up soal Perbu atau penambahan 1-2 dalam diskusi ini untuk kita kontribusikan ke daerah, karena jasa mereka sangat besar sekali. Bahwa hal-hal teknis berkaitan dengan keterampilan atau skill pekerjaan, adaptasi budaya di sana, misalnya budaya kita, pengalaman di Malaysia Barat maupun Malaysia Timur itu kan lebih banyak menggunakan tenaga kita adalah mohon maaf saudara-saudara kita yang Cina yang tentunya etos kerja, perspektif budaya apa segala macam itu, sehingga kadang-kadang tenaga kerja dipukul sampai segala macam itu soal budaya, tetapi juga mungkin berangkat dari pengetahuan teknis, skill ini. Sehingga kalau pengalaman saya dulu juga kerja coba-coba, bukan kerja sebenarnya. Nanti ke Jakarta itu saya dengan Pak Ande Manu Kalmaku. Kami malam sampai 3 bulan di Jakarta. Di ini Haji Abdi Kuret Pangan situ hampir 3 bulan. Sampai ke toilet juga dilatih semua. Makanya side efeknya adalah dampak negatifnya adalah mereka ya dipukul itu dari situ. Oleh karena itu tinggal saja keseriusan kita untuk membuat ini. Perda sudah begini lama, umur mungkin sudah 10 tahun, tapi satu gedung untuk pelatihan tenaga kerja kita saja tidak ada. Padahal kita punya organisasi formal seperti ADE Polsen punya, itu ini punya, dan juga gereja-gereja Suster, para pastor yang begini serius. Jadi kita ini menang di mulut saja. Bapak Saiman mereka sudah buat, tetapi follow up dari Perda itu sebagai langkah awal untuk keseriusan kita memiliki perut buruh migran ini ternyata juga tidak. Oleh karena itu kalau perangkat infrastrukturnya sudah ada, itu tinggal kita kembangkan pada pola pengembangan organik, peraturan turunan semua ini. Saya kira seperti itu. Makanya kita diskusi ini kira setelah tahunan memang diskusi dalam kasih sampai kita dorong ke pemerintah daerah dan DPRD, atau memang kita diskusi untuk kita siap untuk kerja di depan. Itu yang saya tadi tidak sempat dengar karena saya tahu. Tapi menarik bagi saya bahwa untuk tindak kepedulian itu ya seperti apa yang disampaikan Pak Pihak dan Pak. Sepanjang niat kita baik, tapi kalau yang punya kewenangan tidak mau menindaklanjuti tindak baik itu tidak ada. Kalau memang kita diskusi untuk saat ini untuk didorong, saya pikir tidak ada guna juga karena banyak hal baik yang kita buat dan kita tawarkan ke pemerintah, tapi sama sekali kan tidak ada respon baik. Kalau memang ini siap untuk jadi bupati, ya saya yakin, karena saya yakin pasti akan terus diikuti langkah-langkah lanjut. Karena itu kan adalah langkah nyata di waktu kemudian Perda ini dari tahun 2013, tapi sekarang ini kan sama sekali dulu kata Perda itu waktu masalah tenaga kerja itu mesti akan pasal segera itu sampai turun tangan. Memang semua daerah itu disiapkan presiden. Itu memang luar biasa. Karena itu keseriusan kita dalam kaitan dengan ini, kita konsentrasi ini untuk terus pada saat ini. Kepedulian itu paling
terhadap kemanusiaan. Dia meninggal, tapi dia pernah kirim uang dalam bentuk ringgit yang menaikkan rupiah kita cukup banyak di Flores Timur, karena membuat daya beli kita. Perusahaan kita Okisin menyerap tenaga kerja 70-an, 80-an dengan apa di sana sudah tidak ada lagi. Kita harapkan itu kan stimulasi dari APBD, tapi belanja pegawai di kayak begini, ya hanya main sama dengan orang Flores Timur dan diaspora. Ya mamio belanja di Jakarta, Hawaii, Matenodo ini matali doi sial. Atau kakak Kris Boro kirim untuk ada beli bahwa kan duit beredar. Kita harapkan duit beredar lah. Kita harapkan di sini kita ini kerusakan pasar ini, kerusakan perekonomian daerah ini sangat hancur amat. Tapi dasarnya kita orang Flores Timur, etos kerja kita bagus, orang kita apa nih di airport itu waktu witi orang kita di Oka itu bagus, walaupun sayur dia bayar dia bawa datang sampai sore, tidak ini dia datang jual di sini, kita apa, etos kerja kita masih bagus tuh aman. Jadi tolong kita pikirkan lah, bikin orang lain kenyang. Memang pikiran harus terus disemangati dengan melalui forum-forum kecil sebagai langkah awal yang kita galakkan dalam karena kejadiannya seperti apa setelah kelompok-kelompok kecil itu terus bergerak. Bisa pikir itu.